Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Edi Prayitno. Semoga kawan-kawan semua masih dalam lindungan Allah SWT. Kita semua diberi kemudahan, diberi kesehatan dan panjang umur. Baiklah, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang dengan Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Amin. Dalam perbincangan malam ini, Insya Allah kita semua sehat ya. Alhamdulillah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini bertepatan kita ada di studio Geraha Mu'alaf ya. Jadi Yayasan Pembina Mu'alaf YPM Jawa Timur. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memperbincangkan beberapa topik, dan insya Allah acara ini akan rutin kita selenggarakan tiap minggu ya. Jadi untuk topik kali ini kita akan membahas soal apa itu kanon, apa itu kitab suci, dan terutama kitab suci milik saudara kita ya, saudara tua kita, yaitu dari Yahudi dan Kristen ya. Karena kajian kita malam ini adalah kajian Kristologi, jadi tidak jauh-jauh kita akan membahas masalah Kristologi. Dan kebetulan Ustadz Menahem Ali ini beliau adalah pakar di bidangnya. Beliau menguasai beberapa bahasa asli dari bahasa Israel, Yahudi, dan juga bahasa-bahasa yang lain ya. Untuk masalah kanon kitab suci ini, kenapa kita mau bahas pada malam hari ini? Karena begini ya, karena seseorang beragama atau seseorang kalau membeli sesuatu pun itu pasti ada yang namanya buku panduan. Termasuk juga dalam beragama. Kita umat Islam sudah finish Pak Ali ya. Kita sudah punya yang namanya kitab suci Al-Quran. Dan insya Allah dan semua orang Islam mempercayai bahwa kitab Al-Quran di seluruh dunia tidak ada perbedaan dan tidak ada pertentangan. Meskipun ada beberapa mazhab-mazhab dalam Islam, tetapi insya Allah Al-Qurannya tetap satu. Tapi hal ini berbeda dengan saudara kita sebelah. Mereka terpecah dalam beberapa kelompok besar ya. Kalau di dalam dunia ini kita mengenal Kristen, ada kelompok Katolik, ada kelompok Protestan, dan ada kelompok dari Ortodok. Dan bagaimana kitab suci mereka? Nah, tadi sudah saya bilang, dalam beragama ini yang paling penting adalah panduannya. Panduan itu bisa kita lihat dari kitab sucinya. Nah, kita dalam hal ini, kita sekali lagi kita ingatkan bahwa kita diskusi ilmiah, tidak ada rasa memojokkan ya, tidak ada rasa sentimen atau menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu, tidak. Tetapi kita dalam hal ini, dalam hal kajian ini, kita akan mengupas soal kitab suci ini untuk pembelajaran kaum muslim ya. Supaya apa? Pesan saya, umat muslim supaya kuat imannya, kuat akidahnya, pertahankan iman Anda. Dan untuk saudaraku yang masih di luar sana, terutama yang imannya saat ini masih agak goncang-goncang sedikit, insya Allah saya doakan Anda mau masuk Islam ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas soal kitab suci Kristen, yaitu masalah denom ini Pak Ali ya. Bagaimana ini menurut Pak Ali ini? Ya, terima kasih Pak Edi Prayitno yang sudah menanti berapa lama tadi untuk kajian kita perdana di pekan ini ya. Mudah-mudahan Pak Edi tadi menunggu saya tidak terlalu lama, tapi mungkin ada berkah pada malam ini. Baik, diskusi kita pada pekan ini berbicara mengenai masalah kanonisasi atau patokan panduan mengenai kitab suci. Kalau kita bicara agama, apapun agama yang ada di dunia ini, itu sangat banyak sebenarnya. Bukan hanya rumpun agama Ibrahimiyah yang kita kenal,
yakni Yahudi, Kristen, dan Islam. Tapi juga ada rumpun agama Arya, misalnya Hindu, Buddha, Zoroaster, Jain, dan lain sebagainya. Hampir bisa dikatakan semua agama itu pasti mengenal kitab suci atau ada buku panduan yang disebut kitab suci. Nah, persoalannya kitab suci itu sesuatu yang sangat disakralkan, sesuatu yang dipandang sebagai pewahyuan konkret yang sifatnya ilahi. Jadi apa yang ada di semua agama, kitab suci itu pasti sakral. Itulah sebabnya sangat dihormati oleh masing-masing agama. Nah, diskusi kita malam ini bicara mengenai kitab suci Kristen. Kalau kita mendengar istilah kitab suci Kristen dalam bahasa yang kita kenal di Indonesia, itu disebut dengan istilah Alkitab. Betul ya? Kalau di negara-negara Eropa, misalnya yang menuturkan dalam bahasa Inggris, mereka menyebutnya The Holy Bible. Ya. Kemudian kalau di Timur Tengah, saudara-saudara kita kaum Kristiani menyebut kitab sucinya dengan istilah Alkitabul Muqaddas. Kalau kita mendengar 2 atau 3 istilah yang tadi saya sebut, Alkitab, kemudian Alkitabul Muqaddas, kemudian The Holy Bible, kira-kira apakah ini memang kitab suci yang disepakati oleh semua denominasi gereja? Betul. Itu yang patut kita pertanyakan pada malam ini. Jadi dari sisi nama kitab suci sama. Yeah. Di Indonesia disebut Alkitab. Apakah itu Kristen Protestan, apakah itu Kristen Katolik, apakah itu Kristen Ortodoks, semua menyebut dengan nama yang seragam, yakni Alkitab. Di Timur Tengah ada Kristen Koptik, ada Kristen Armenia, ya kan? Ada Kristen Assyria. Kalau mereka menuturkan dalam bahasa Arab di Timur Tengah, selalu menggunakan istilah Alkitabul Muqaddas. Dari sisi nama sama. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, apakah itu isinya disepakati oleh semua denominasi? Apakah semua sekte Kristen itu mengakui isinya sama atau berbeda? Nah, itu problem. Ya. Malam ini saya berikan data atau dokumen, dan itu kebiasaan saya ya, untuk supaya kita ini bukan sekedar bicara, berbincang tanpa data, tapi kita harus merujuk pada data. Nah, malam ini saya bawakan misalnya ada yang disebut The Orthodox Study Bible, ya. Ini jelas Pak Edi bisa baca. The Orthodox Study Bible. Ini berarti Alkitab atau kitab suci yang dikenal dalam versi bahasa Inggris dengan istilah Bible, tetapi ini hanya khusus diimani, diakui secara resmi hanya kelompok Ortodoks. Itu pun ini adalah Ortodok Yunani, the Greek Orthodox. Jadi, saudara kita kaum Kristen Ortodok Yunani menggunakan ini sebagai panduan. Ini yang basicnya bahasa Inggris, ya. Di dalamnya ada berbagai daftar kitab suci. Daftar kitab suci, baik itu perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Tetapi daftar kitab suci ini tidak ada satupun istilah yang disebut apokrifa, tidak ada. Jadi semua itu disebut kanonik. Kenapa disebut kanonik? Karena memang itu pewahyuan, diinspirasikan oleh Roh Kudus, diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Jadi tidak ada istilahnya ini merupakan bacaan biasa seperti kita baca novel, bukan. Tapi ini wahyu kitab suci. Dan itu dimulai dari misalnya kitab Kejadian, kemudian sampai kitab Wahyu. Tetapi di dalamnya ada misalnya kitab
Makabe pertama, ada kitab Makabe kedua, ada kitab Makabe ketiga, ya, ada kitab Yudit, ada kitab Tobit dan lain sebagainya, ya. Jadi ini adalah kitab yang diimani oleh saudara kita kaum Kristen Ortodoks. Misalnya ada kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3. Ini yang ortodok. Kalau yang di Katolik, Kristen Katolik, betul ada kitab Yudit di sini. Ada kitab Makabe, tapi hanya Makabe 1 dan Makabe 2. Makabe 3 tidak ada di sini. Berarti saudara kita yang menganut agama Kristen Katolik mengeluarkan atau tidak mengakui kitab Makabe 3 bagian dari kitab suci. Oh, iya. Ya. Jadi salah satunya itu. Mengapa Ortodoks dan Katolik tidak bisa bersatu? Karena memang basic kitab sucinya itu berbeda. Ortodok mengakui pewahyuan kitab Makabe 3, sementara Katolik tidak mengakui kitab Makabe yang ketiga. Yang tidak masuk itu hanya Makabe atau ada yang lain? Kalau Ortodok Yunani dan Katolik itu perselisihannya dalam konteks kitab Makabe ini. Tapi kalau Ortodok ada satu lagi, Ortodok Ethiopia. Ortodok Ethiopia itu mengakui kitab Yobel, kemudian satu lagi ada kitab Henoch, bagian dari kitab Perjanjian Lama. Itu Ortodok Ethiopia. Tetapi Katolik dan Ortodok Yunani tidak mengakui pewahyuan kitab yang disebut kitab Henoch maupun kitab Yobel. Berarti secara kanon memang ada beda. Meskipun dari sisi nama kitab suci sama, yakni Bible atau Alkitabul Muqaddas atau istilah lain. Tapi yang jelas isi berbeda. Jadi ini kalau dibicarakan dalam konteks kitab Perjanjian Lama, ya. Itulah sebabnya penerbitannya otomatis hanya diakui oleh kelompok masing-masing. Nah, yang Protestan tentu kita juga tahu, ya. Nah, kalau di Protestan, semua kitab yang tadi saya sebutkan, yakni kitab Yudit, kitab Tobit, kemudian kitab Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, dan semuanya itu dalam kitab Kristen Protestan itu tidak ada semua. Itu malah ditolak di sana. Ditolak semua. Bagaimana istilahnya? Kalau ditolak berarti tidak diakui sebagai bagian dari pewahyuan. Bahkan tidak dimasukkan di dalam kitab ini, ya? Ya, memang tidak dimasukkan dalam kitab ini. Makanya kalau kita lihat yang versi terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, ya, karena ini dikhususkan untuk Katolik, maka di sini disebut Alkitab kemudian plus Deuterokanonika, ya, lebih tebal. Makanya di sini ada misalnya di sini ada kitab Tobit, ya kan? Nah, kitab Tobit. Kemudian ada kitab apalagi ini? Kitab Yudit. Ya, kitab Yudit. Kemudian ada lagi kitab tambahan pada buku Esther. Ya. Terus ada lagi kebijaksanaan Salomo. Biasanya yang kita tahu Kidung Agung, ya, Kidung Agung dari Sulaiman, Salomo juga. Tapi di sini ada kebijaksanaan Salomo. Ya, ini bagian dari kitab yang disebut Deuterokanonika. Kemudian ada lagi kitab Sirah, Yesus bin Sirah. Jadi Yesus itu bukan hanya Yesus dari Nazaret, ada juga Yesus yang lain sebelum zaman kelahiran Yesus putra Maria. Ada Yesus bin Sirah di sini. Ya, ini juga bagian dari kitab suci Katolik. Kemudian ada kitab baru, ya, kitab baru. Kemudian ada lagi kitab surat Nabi Yeremia, ya, bukan kitab Yeremia, tapi beda lagi. Ini surat Nabi Yeremia. Kemudian tambahan pada buku Daniel,
Ya, ini bicara mengenai doa Azaria dan lagu pujian tiga pemuda. Dan ada kitab Makabe 1, Makabe 2. Ini ada Makabe, ya kan? Ini Makabe 1 dan ini ada Makabe 2. Makabe 3 tidak ada. Makabe 3 tidak ada karena ini kitab Katolik. Kalau Protestan, Makabe 1, Makabe 2 tidak ada semua. Ya, mulai Tobit, Yudit, tapi ya, kemudian Ortodok ada Makabe 1, ada Makabe 2, ada Makabe 3. Ya. Tapi ini Ortodok Yunani, Pak. Ya. Kalau Ortodok Ethiopia, Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Ya. Plus apa lagi? Kitab Yobel dan kitab satunya lagi adalah kitab Henokh. Ya. Jadi lebih tebal. Yeah. Nah, bayangkan ya Pak Edi. Ini ya, lihat ini. Ini setebal ini ya. Ini tidak ada di dalam kitab Kristen Protestan. Tapi Katolik ini bagian dari Wahyu. Yeah. Ini bukan sekedar catatan biasa. Ini adalah bagian dari pewahyuan dan itu sifatnya ilahi. Yeah. Jadi kalau dikatakan ini adalah sekedar bacaan biasa, boleh dibaca. Buku sejarah dia bilang. Buku sejarah, bukan sekedar buku sejarah, tapi ini memang wahyu dari Tuhan dan itulah sebabnya masuk dalam kanon. Sedangkan Protestan menolaknya. Ya. Nah itu kalau sekilas bicara mengenai kanon khususnya Perjanjian Lama. Bentar Wali. Untuk Yesus dari mana tadi? Yesus Ben Sirah. Itu cerita maksudnya Yesus berbeda atau yang sama ini? Oh, ini bukan bicara mengenai Yesus Kristus, bukan. Oh, bukan. Bukan. Orang ini. Nama orang yang kebetulan namanya sama dengan Yesus. Iya. Tapi ini hidup di zaman yang berbeda pada masa intertestamental. Ya, beda orang, beda zaman, beda nasab. Ya, kalau Yesus bin Sirah jelas itu merujuk pada tokoh yang bernama Sirah. Sementara kalau Yesus dari Nazaret itu putra dari Yosef, putra adopsi menurut saudara kita yang Kristen. Jadi ini menarik ya saudara-saudaraku. Jadi Bible atau kitab suci yang dipegang oleh umat Kristen saat ini ternyata tidak sama ya, tidak sama antara tadi udah diceritakan antara Ortodok, antara Katolik, bahkan antara Protestan. Sebetulnya ada pecahan-pecahan lagi yang kecil-kecil ya, seperti kelompok Mormon, kelompok Mesianik, kelompok Seksi Yehova ya, mungkin udah beda-beda lagi meskipun itu dia merubah-rubah terjemahan atau apa ya. Tapi yang jelas Pak Ali tadi udah ceritakan ada tiga besar perbedaan dari tiga kelompok besar, yaitu antara Ortodok, Katolik, dan Protestan. Nah, ini yang jadi pertanyaan orang awam ini Pak Ali sebetulnya. Kitab suci itu sebetulnya siapa yang bisa menentukan ini kitab ini tidak masuk, ini masuk atau tidak? Itu waktu itu bagaimana ya cara pemisahannya itu ya? Kalau dibahas secara sederhana itu melalui konsili. Jadi konsili itu yang menentukan kanon kitab suci. Jadi apakah teks itu dianggap wahyu atau bukan, diinspirasikan oleh Roh Kudus atau bukan, dianggap sebagai bagian yang suci atau bukan, yang menentukan adalah konsili. Dan konsili itu adalah kumpulan para bishop yang tentu saja itu diketahui oleh semua yang pernah belajar sejarah gereja. Jadi bapak-bapak gereja, baik itu generasi apostolik maupun generasi patristik, itu sebenarnya tidak ada istilahnya tidak ada hubungannya dengan versi kita memahami dalam konteks misalnya generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'ut tabi'in. Tapi memang ada kemiripan. Kemiripannya di mana? Nah, kalau saya boleh cerita sedikit begini. Kalau bicara mengenai Al-Quranul Karim, ya,
tentu saja ini adalah kitab suci umat Islam. Oke. Kalau kitab suci umat Islam meyakini Quran, itu umat Islam memang ada beberapa macam denominasi, ada beberapa macam madhab. Tetapi mengenai kitab sucinya namanya sama, yakni Al-Quranul Karim. Kemudian isinya itu sama. Mulai dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, terdiri atas 114 surah. Dan itu sudah dibicarakan bersama-sama pada masa generasi sahabat. Dan diterima secara aklamasi, diterima secara universal sejak abad ke-7 Masehi sampai abad sekarang 21 Masehi. Ini kalau bicara Al-Quran. Tapi kalau bicara Alkitab, apakah sejak awal hingga sekarang, yakni abad 21, kalau sejak awal itu maksudnya 1 Masehi. Ini sekarang 21, abad 21. Apakah sudah selesai kanonisasi itu? Tidak ada perdebatan. Faktanya ada perdebatan. Dan tidak diakui satu dengan yang lain. Dan itu dari konsili. Saya ambil contoh yang sederhana saja. Konsili Trente, ya. Konsili Trente itu menetapkan daftar kanon kitab suci, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya. Mana saja yang disebut kitab suci dan mana saja yang bukan disebut sebagai kitab suci. Itu tahun berapa Pak Dondi? Pak Edi? 1546 Masehi kalau tidak salah. 1546. Nah, 1546 Masehi. Itu ditetapkan. Kenapa ditetapkan? Sebetulnya penetapan itu sejak awal, tapi ini hanya ditegaskan ulang. Kenapa? Karena ada satu orang yang saya sebut dengan istilah mantan Romo. Kalau mantan Romo itu berarti dari Katolik atau bukan? Katolik. Nah, mantan Romo ya. Mantan Romo ini menetapkan kanon sendiri. Menetapkan kanon sendiri yang berbeda dengan kanon sebelumnya. Siapa itu? Siapa mantan Romo ini yang dimaksud? Pak Edi pasti kenal. Namanya Martin Luther. Oh, Martin Luther. Ya kan? Ya. Saya tidak sebut sebagai tokoh pembaharu ya, tapi saya sebut sebagai mantan Romo Katolik. Tetapi ini memang tidak diakui di kalangan gereja Katolik karena sudah dianggap keluar dari gereja Katolik. Makanya disebut mantan Romo atau ex-Romo Katolik yang bernama Martin Luther. Dia menetapkan kanon sendiri, Pak Edi. Apa buktinya penetapan kanon sendiri? Ini, saya bawakan data. Ini Alkitab dalam bahasa Jerman ya. Ini Alkitab dalam bahasa Jerman dan ini buku kuno. Saya dapat hadiah dari orang yang punya belas kasih kepada saya. Kalau bahasa ininya ya. Tidak ternilai. Oh, tidak ternilai nih. Ini hadiah dari seseorang yang tinggal di Stuttgart, Jerman. Dan dia mengirimkan ini langsung dari sana ke Indonesia. Dan ini memang ada berkahnya. Kenapa? Karena ini diterbitkan tahun 1915. 1915. Penerbitnya dari kota Berlin, ya kan? Berlin. Judulnya Die Bibel Heilige Schrift. Jadi ini Alkitab ya. Kalau dalam bahasa Jerman disebut Bible, kalau dalam bahasa Inggris disebut Bible. Tapi maksudnya sama. Nah, menariknya Pak Edi, ini masih tercatat dengan nama apa? Martin Luther. Ya, masih tercatat. Berarti ini adalah versi yang dulu ditetapkan oleh Martin Luther. Oke, meskipun Martin Luther itu meninggal tahun 1546 Masehi, ya, sebelum beliau meninggal, ya, sudah ada penetapan kanon resmi dari gereja Katolik menegaskan lagi bahwa yang sah disebut sebagai pewahyuan, daftar kitab sucinya apa saja. Nah, ternyata Martin Luther membangkang, menolak. Yang ditolak apa? Yang ditolak itu adalah kitab suci yang kemudian dinamakan apokrifa. Nah, coba lihat ya di sini.
Di sini ada namanya apokrifa. Sebentar. Nah, tuh. Di apokrifen. Saya tanya sekarang kepada Pak Edi. Kenapa disebut di apokrifen? Dan itu diletakkan di tengah ya. Di tengah ya. Bukan di tengah sebetulnya. Di belakang setelah yang ini ini yang dianggap wahyu. Mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Malaikhi ya, itu dianggap wahyu. Sementara kitab Yudit, kitab Baru, kitab Makabe, kemudian kitab Yesus bin Sirah, itu masuk apokrifa. Nah, pertanyaannya, kalau disebut apokrifa, itu wahyu atau bukan? Bukan wahyu. Bukan wahyu. Ya? Bukan wahyu. Makanya diletakkan di bagian belakang, ya, di bagian belakang. Makanya di sini daftarnya nih nama-nama kitab sucinya. Kitab Yudit, kitab Kebijaksanaan Salomo, kitab Tobit, kemudian kitab apa lagi nih? Yesus bin Sirah, kitab Baru, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diletakkan di bagian akhir setelah perjanjian lama. Nah, berarti nggak diakui. Ini ada perjanjian baru. Nah, saya belum bicara ke situ ya. Jadi kalau menurut Katolik itu tidak diletakkan di bagian akhir, tapi diletakkan di perbagian dari antara kitab-kitab suci. Ini dipisahkan. Tapi ini dipisahkan. Oke, dipisahkan. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Perjanjian baru ternyata menurut Martin Luther, ada bagian-bagian perjanjian baru yang tidak layak disebut sebagai kitab suci. Waduh. Itulah sebabnya dia letakkan di bagian akhir. Mau tahu? Bentar Pak Ali. Ini lebih menarik ini. Soalnya apa? Martin Luther itu adalah bapak yang sering digembar-gemborkan pencipta pendiri dari kelompok Protestan. Jadi kalau Martin Luther sendiri sudah menentukan kitab sucinya, ini harusnya diikuti oleh kelompok Protestan harusnya sampai hari ini Pak Ali. Tetapi ternyata kan kemungkinan ya, mungkin Pak Ali nanti bisa ceritakan apakah kitab suci yang dipegang oleh teman-teman Protestan saat ini itu sama dengan kitab suci dari si Bapak Martin Luther ini, karena beliau adalah pendiri dari kelompok gereja-gereja Protestan. Ini bagaimana Pak Ali? Nah, kalau tadi yang kitab-kitab perjanjian lama ya, yang sebetulnya itu diakui dalam tradisi Katolik sebagai wahyu, tapi kemudian beberapa bagian itu disingkirkan, diletakkan di bagian akhir ya, dan disebut sebagai apokrifa. Sementara untuk yang perjanjian baru itu ada beberapa bagian yang disingkirkan, diletakkan bagian akhir. Salah satu contohnya, pertama, kitab yang disebut dengan istilah surat Ibrani. Nah, surat Ibrani diletakkan di bagian akhir. Kemudian setelah surat Ibrani, baru kemudian surat Yakobus. Surat Yakobus. Surat Yakobus juga nggak diakui. Kemudian surat Yudas tidak diakui. Kemudian yang terakhir adalah wahyu kepada Yohanes. Wahyu kepada Yohanes yang terakhir. Jadi ada 4 bagian yang diletakkan di bagian akhir. Pertanyaannya sekarang, kalau susunan Alkitab yang perjanjian baru, ya, lihat, yang bagian akhir, 4 bagian akhir, itu kan bukan kitab Ibrani. Ya kan? Kalau Ibrani itu kan sebetulnya terletak setelah dari surat Paulus kepada Timotius, baru kemudian Ibrani. Surat Titus, baru kemudian surat Ibrani. Tapi surat Ibrani letaknya bukan di situ, tapi di bagian belakang. Diletakkan di bagian belakang. Karena apa? Tidak diakui 4 kitab ini. Surat Ibrani. Surat Yakobus, surat Yudas, dan wahyu kepada Yohanes diletakkan di bagian akhir. Maksudnya tidak diakui itu apa Pak Ali ya? Tidak diakui, tidak dianggap wahyu.
disingkirkan. Ditaruh belakang tuh maksudnya Ditaruh belakang. cuman untuk bacaan saja, tapi Iya, untuk bacaan saja, tetapi bukan diimani sebagai wahyu. berarti kitab Wahyu yang diakui oleh orang-orang Kristen saat ini, apakah itu bukan wahyu ya? Aneh juga. Kalau menurut Martin Luther itu bukan bagian dari wahyu, bukan bagian dari sesuatu yang diilhamkan, tapi memang itu hanya merupakan sebuah bacaan biasa. Bacaan biasa. Jadi seharusnya surat Ibrani itu kalau yang kita jumpai secara umum sebagaimana ketetapan konsili gereja itu kan bagian yang terletak dari surat Paulus kepada Titus, baru kemudian Ibrani, ya kan? Tapi ini enggak, Ibrani enggak di situ letaknya, tapi di belakang. Di belakang. Setelah surat Yohanes. Jadi surat Yohanes 1, surat Yohanes 2, surat Yohanes 3. Ini yang terakhir. Baru kemudian yang dianggap bacaan biasa itu surat Ibrani. Kemudian surat Yakobus, surat Yudas, dan Surat Wahyu kepada Yohanes itu. Tapi hanya bacaan biasa. Menarik ini. Soalnya apa? Soalnya Bapak Martin Luther itu adalah pendiri dari gereja Protestan. Jadi kalau tadi Bapak Alis sudah menceritakan bagaimana ternyata kitab Wahyu yang biasanya dipakai untuk nubuatan-nubuatan itu ternyata menurut Bapak dari Martin Luther itu bukan termasuk kitab Wahyu. Kalau bukan yang diilhamkan maksudnya. Bukan yang diilhamkan dari Wahyu begitu ya? Iya. Berarti apa Pak Ali? Ya hanya catatan biasa, catatan biasa. Tapi ada ini, ada apa? Ada sesuatu yang bisa dijawab. Kenapa Martin Luther mengeluarkan surat Ibrani dari kanon kitab suci Perjanjian Baru? Mengeluarkan ya. Makanya diletakkan di bagian belakang. Kenapa? Karena surat Ibrani itu ada kemiripan dengan kitab Yesus bin Sirah. Oh, isinya ada kemiripan dengan kitab Yesus bin Sirah. Sementara kitab Yesus bin Sirah itu juga dikeluarkan dari Perjanjian Lama oleh Martin Luther. Tetapi oleh saudara kita Ortodok maupun yang Katolik, kitab Yesus bin Sirah itu bagian dari Wahyu. Makanya surat Ibrani juga bagian dari Wahyu. Karena memang ada koneksitas di antara dua kitab itu. Contoh yang lain, kenapa Martin Luther itu mengeluarkan surat Yudas bagian dari Wahyu dari kitab Perjanjian Baru? Kenapa? Alasannya sederhana, karena surat Yudas itu isinya itu ada koneksitas atau hubungan dengan kitab Kebijaksanaan Salomo. Sedangkan kitab Kebijaksanaan Salomo sudah dikeluarkan oleh Martin Luther, bukan bagian dari Wahyu. Jadi ringkasnya sederhana Pak Edi. Kalau menurut Ortodok, Kristen Ortodok dan Kristen Katolik, kitab Deuterokanonika, namanya saja Deuterokanonika, artinya kanon kedua. Tapi bukan dalam makna itu sesuatu yang levelnya rendah, bukan. Itu kanon kedua karena naskah aslinya zaman itu hanya ditemukan teks Yunaninya. Sementara kalau disebut proto-kanonika, kitab Kejadian, kitab Keluaran, teks Ibraninya masih ada. Tapi setelah ditemukan The Dead Sea Scroll, naskah-naskah Laut Mati, ternyata kitab Yudit, kemudian kitab Tobit, kitab yang disebut Deuterokanonika itu, teks Ibraninya ternyata ditemukan. Makanya peristilahan itu hanya untuk penyebutan saja. Penyebutan, ini protokanonika, ini deuterokanonika. Ini kanon pertama, ini kanon kedua. Kanon pertama ada teks Ibraninya plus ada Yunaninya. Kanon yang disebut deuterokanonika hanya ditemukan Yunaninya, yang Ibrani masih belum ditemukan zaman itu, tapi sekarang sudah ditemukan, ya. Hanya pembedaan saja. Nah, kitab Deuterokanonika ini ternyata dianggap apokrif oleh saudara kita yang Protestan, dan itu dipelopori oleh Martin Luther sebenarnya. Makanya diletakkan di bagian belakang. Deuterokanonika Perjanjian Lama. Deuterokanonika Perjanjian Baru yang empat teks tadi, yakni surat
Ibrani, surat Yakobus, surat Yudas, dan Wahyu Yohanes itu dianggap sebagai apokrif juga oleh Martin Luther. Itulah sebabnya saudara kita kaum Kristen Katolik menyebutnya sebagai Deuterokanonika Perjanjian Baru. Ada masalah begini, saya pernah dialog dengan Katolik, saudara kita dari Katolik. Ada semacam pernyataan begini. Kalau seandainya Martin Luther itu konsisten, kalau konsisten, maka seharusnya itu kalau disebut Deuterokanonika oleh Katolik, Martin Luther menyebutnya sebagai apokrif. Tapi Martin Luther ketika menyebut 4 teks tadi itu memang secara masif belum menyatakan dalam arti sebagai teks yang pseudo, tahu pseudo? Palsu. Nggak menyatakan dengan istilah pseudo. Tapi menyatakan sebagai apokrif saja. Apokrif itu secara harfiah tersembunyi. Bentar Pak Ali. Ini ada beberapa istilah mungkin untuk yang kalangan awam ini masih bingung ini. Apa itu apokrif, apa itu pseudo, apa itu deuterokanonika, apa itu kanon. Mungkin dijelaskan singkat. Ya, kalau kanon itu sesuatu yang dianggap wahyu sesuai dengan ukurannya. Wahyu sesuai dengan penetapan gereja, konsili gereja. Nah, itu wahyu. Tapi tetap aja itu yang menentukan manusia. Yang menentukan ya konsili itu. Atau bahasa kita ini rapat akbar. Ya, rapat akbar karena ini dianggap memang ini ada sesuatu yang sifatnya ilahi. Ya. Jadi bukan dalam arti seperti dalam Islam itu. Ya. Kalau ini cara memahaminya memang beda. Kemudian kalau yang disebut apokrif, secara harfiah itu artinya tersembunyi, tidak layak dibaca. Apokrif itu tersembunyi, tidak layak dibaca. Nah, maksudnya itu memang dianggap sebagai bukan wahyu. Mungkin bacaan biasa gitu ya. Ya, bacaan biasa seperti kita membaca novel atau membaca. Tapi tetap dimasukkan dalam kitab suci ya. Tapi pada akhirnya dikeluarkan. Oh iya. Iya kan? Dikeluarkan. Pada akhirnya kan dikeluarkan. Kita lihat yang versi Protestan. Apakah ada di situ? Dikeluarkan. Jadi ada tahapan Pak Edi. Ya, tahapan pertama memang diakui sebagai wahyu. Makanya kalau kita lihat yang versi Katolik dan Ortodok, itu kitab misalnya kitab Makabe ya, kitab Makabe 1. Itu terletak setelah kitab Nehemia ya. Baru setelah itu kitab Makabe 1. Kemudian kitab Makabe 2. Setelah kitab Makabe 2 baru kemudian kitab Nabi Yesaya. Nah, kalau di versi Protestan, kitab Makabe diletakkan di bagian akhir. Di akhir. Semua di akhir. Yang saya sebut tadi Makabe, Yudit, Tobit diletakkan di akhir semua. Tapi kalau yang versi Katolik ataupun Ortodok di sela-sela dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Sesuai dengan urutan masing-masing. Karena dianggap wahyu. Tapi kemudian pada masa ex-Romo Katolik yang bernama Martin Luther itu dikeluarkan, diletakkan di bagian belakang. Ya, itu tahapan yang kedua, karena dianggap bukan sebagai dan dinamakan kitab apokrif. Nah, dinamakan apokrif karena bukan dianggap wahyu. Tahapan ketiga betul-betul dicabut dari kitab suci itu, dicabut. Berarti ini saksi sejarah ya? Ini saksi sejarah. Ini saksi sejarah tahapan kedua. Diletakkan di bagian tengah. Nah, kalau kita lihat ya, versi terbitan Lembaga Alkitab Indonesia masih mengikuti cara Luther.
Luther meletakkan kitab Deuterokanonika itu di bagian akhir, tapi masih dimasukkan di gini. Tapi di bagian akhir, sama seperti Martin Luther. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia juga akhirnya mencabut ini dari teks yang dipakai untuk Protestan. Jadi diletakkan di akhir. Artinya apa? Ini bukan wahyu bagi Protestan. Segini, Pak. Ini berapa halaman nih? Berapa lembar? Ini wahyu semua loh. Tapi bagi mereka Protestan nggak diakui. Jadi menarik ini ya, menentukan kitab suci yang harusnya itu adalah kitab agama. Harusnya kitab itu bersih dari campur tangan manusia ya. Karena apa? Karena namanya kitab suci itu harusnya murni, itu adalah keseluruhan dari wahyu. Tetapi setelah kita berbincang tadi, dan ini ada bukti-bukti sejarah, ternyata ada perjalanan beberapa kitab suci yang dianggap ini wahyu, ini tidak. Bahkan dari Martin Luther, dari kelompok Martin Luther yang akhirnya memisahkan diri dari Katolik. Dan dalam perjalanan waktu, kitab yang dinamakan Apokrita betul-betul diambil, dikeluarin. Bahkan di kitab umat Protestan sampai saat ini tidak menemukan kitab itu. Karena saya dulu pernah di Protestan ya. Saya waktu jadi Kristen pun saya tidak pernah baca kitab-kitab semacam itu. Tidak mengenal Deuterokanonika. Mungkin umat Katolik masih dikenalkan ya dengan kitab itu. Jadi ini menarik Pak Ali ya, bagaimana sebuah kitab suci, apalagi kalau kita membahas kitab Injil ya. Kitab Injil itu kan awal-awalnya juga bukan 4. Ada banyak, ada sekitar 50-an lebih. Dan itu pun akhirnya dipisah-pisah, akhirnya dalam sebuah konsili pun ditentukan hanya 4 saja. Itu nanti ada pembahasan tersendiri kalau bicara mengenai ada Injil kanonik, ada Injil apokrif, kenapa itu tidak ada sekarang, dan apakah betul itu dulu pernah dipakai di dalam komunitas gereja tertentu atau tidak. Nah, itu pembahasan yang lebih rumit lagi. Termasuk yang sering dikritik oleh apologet Kristen, beberapa ayat Al-Quran, terutama mujizat yang dilakukan oleh Yesus atau Isa, itu tercatat di dalam Injil Thomas yang lain. Karena mereka hanya mengenal 4 Injil saja, akhirnya waktu Al-Quran mengatakan Nabi Isa atau Yesus bisa membuat lain, mereka langsung dengan lantangnya ngomong, wah itu tidak ada dalam Injil. Ya mungkin jalannya kurang jauh kali ya. Iya, karena tidak mengenal bagaimana kanonisasi, penentuan daftar kitab suci itu melalui proses yang panjang. Dan faktanya betul, ini sudah merupakan proses ya. Bagaimana awalnya itu termaktub keseluruhan dalam Alkitab, urut-urutannya sebagaimana yang kita lihat dalam versi Katolik, awalnya seperti itu, tapi kemudian pada masa Luther, kitab yang 7 daftar kitab perjanjian lama itu diambil, diletakkan di bagian belakang. Tapi masih dicetak, dan ini saksi sejarah ini. Sampai pada tahun 1915 masih ada. Polanya seperti itu, diletakkan di bagian belakang dari perjanjian lama. Sementara yang tidak diakui, yang juga dianggap apokrif dari perjanjian baru, juga diletakkan di bagian belakang. Ya kan? Sama. Tapi pada akhirnya versi yang terbaru sekarang bukan hanya diletakkan di bagian belakang, tapi sudah dicabut, diambil, dikeluarkan dari daftar kanon. Baik, saudara-saudaraku sekalian, di sela-sela perbincangan ini kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIP saat ini lagi membangun pondok pesantren di Jombang, dan insya Allah kita juga masih dalam pembebasan tanah yang saat ini belum seluruhnya kita beli. Jadi untuk saudara-saudaraku sekalian yang ingin mewakafkan hartanya, baik itu untuk pembebasan lahan ataupun pembangunan masjid, silahkan Anda bisa kirim ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 111-888-9971 ya, seperti yang tertulis di bawah. Jadi
beberapa program dari Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT Jawa Timur ini banyak sekali, terutama mendekati bulan puasa ya. Kita mempunyai banyak sekali program, termasuk kita akan menyewa sebuah ruangan untuk dijadikan kantor. Jadi tolong untuk saudara-saudaraku yang ingin mendukung perjuangan kami, baik itu untuk pembiayaan para mu'alaf, saat ini YPM atau HIT banyak sekali membantu para mu'alaf yang kekurangan. Dan biasanya para mu'alaf ini membutuhkan dana ya, baik itu kebutuhan untuk sehari-hari, untuk makan dan sebagainya, termasuk untuk usaha. Kita punya beberapa tempat untuk usaha mu'alaf ya, dikaryakan, termasuk pemberian modal usaha, dan juga untuk program yang lain, terutama dari para mu'alaf pembinaan kita yang ada di luar daerah. Untuk itu saudara-saudaraku sekalian yang ingin mewakafkan, ingin menyumbangkan harta Anda bisa menyalurkan harta Anda kepada yayasan kami, dan insya Allah kami akan istiqomah untuk memegang amanah ini, dan insya Allah sumbangan tersebut akan tersalurkan dengan baik. Mungkin Pak Ali bisa closing ini untuk percakapan kita pada malam hari ini. Ya, artinya kalau kita bicara mengenai ukuran pewahyuan atau standar pewahyuan, bicara mengenai Al-Quranul Karim sudah final, sudah selesai. Dalam arti sudah disepakati sejak zaman abad ke-7 Masehi sampai abad 21 ini. Semua umat Islam seragam. Dalam arti seragam menerima apa yang telah kita bisa lihat Quran yang kita punya sekarang. Tidak ada penolakan satu dengan yang lain, tidak ada. Ini tentu saja perjalanan kanonisasinya kitab suci Kristen berbeda dengan versi Islam. Kalau versi Kristen sampai abad 21 ini mengenai ini wahyu atau bukan, ini diilhamkan atau tidak diilhamkan, masih diperdebatkan sampai hari ini. Itulah sebabnya antara Ortodok, Katolik, dan Protestan tidak bisa bersama-sama, karena memang kitab sucinya memang berbeda, jadi nggak bisa disatukan. Bukan penafsirannya yang berbeda, isinya yang berbeda. Kalau Islam itu hanya penafsirannya yang berbeda, isinya sama. Ya, isinya sama, 114 surah. Sementara kalau Protestan dan Katolik serta Ortodok berbeda dalam jumlah daftar kitab suci yang masuk dalam Alkitab itu berbeda. Itu masih jumlahnya ya. Kita belum ngoncei dalamnya, isinya, tafsirnya. Soalnya nanti pasti akan banyak lagi ini. Tafsir antara Ortodok dengan Katolik dengan Protestan. Ini kitab sucinya ya, belum nanti siapa yang disembah. Bakal seru nanti ya, tapi insya Allah akan kita bahas di beberapa segmen selanjutnya, karena ini adalah kajian Kristologi. Dan sekali lagi, kita tidak ada tujuan menghina, tidak ada tujuan untuk merendahkan agama tertentu ya Pak Ali ya. Kita di sini murni untuk kajian ilmiah. Kajian ini bukan hanya untuk orang Muslim saja, mungkin juga bisa dipakai untuk teman-teman dari Kristen Bali, biar mereka juga mempelajari kitab-kitabnya, karena kebetulan Bapak Ali ini beliau gudangnya ilmu kalau soal kitab-kitab yang asli-asli semacam ini. Kemungkinan ini Bapak Pendeta pun tidak punya ini kitab suci. Yang versi Martin Luther. Ini versi Martin Luther. Ini masih tertulis dengan namanya Martin Luther. Iya, ini karangan Martin Luther asli itu. Masih ada dan masih dalam bahasa Jerman. Dan kemungkinan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin bagus ya, tapi itu tugasnya orang Kristen, kita tidak punya. Kalau dilihat dari aksaranya Pak Edi, coba. Ini aksaranya masih aksara Jerman yang lama. Bukan aksara Latin yang sekarang. Ini aksara yang lama ini. Iya kan? Kalau kita nggak akrab dengan aksara ini, sulit membacanya. Ini apa?
Ini aksara Jerman yang awal, yang awal muncul pada abad ke-15, ke-16 ini masih dipakai. 15-16, ya. Masya Allah. Ini buku yang tidak ada nilainya. Jadi alhamdulillah ini Bapak Ali menemukan buku itu pun juga dari hadiah dari seseorang yang dari Stuttgart, Jerman. Terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama. Semoga bisa ditarik manfaat baik itu untuk teman-teman Kristen atau teman-teman Muslim. Yang jelas kita tetap ingin supaya teman-teman bertahan ya dalam iman Islam, dan yang belum mengenal Islam, ayo belajar Islam. Saya doakan Anda menemukan hidayah, dan alhamdulillah kalau Anda mau menjadi mu'alaf. Terima kasih Pak Ali. Sama-sama Pak Edi. Ya, mudah-mudahan manfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.